disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr." Kami telah memuliakan anak Adam dan kami bawa mereka untuk mudah safar di daratan maupun di lautan. Lalu juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya ciptaan manusia ini adalah ciptaan yang sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya dan sebaik-baiknya. Maka yang perlu untuk kita ingat bahwasanya kehidupan ini tidak sia-sia. Ada tanggung jawab yang harus terjadi dari kita setelah kita nanti mengenyam kehidupan ini dan menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang kita tidak mengetahuinya, dalam masa yang kita tidak bisa memprediksinya. Namun ajal akan tiba-tiba datang kepada kita dan kita akan dijemput oleh malaikat maut untuk kembali kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita akan dipertanggungjawabkan segalanya. Makanya masjid ukhuwah ini banyak manfaatnya. Musyawarah ukhuwah. Kenapa? Tahu di kuburan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Aksiru dzikra hadhihi ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat menghancur segala kelezatan kenikmatan dunia, yaitu kematian. Seberapa lama pun kita hidup, seberapa panjang pun umur salah seorang di antara kita, pasti akan dipotong oleh ajal dan pasti akan menemui kematian. Kullu man 'alaiha fan. Siapapun yang hidup di atas bumi ini pasti akan fana. Pasti akan kedatangan ajalnya, kemudian meninggal dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana yang terjadi adalah pertanggungjawaban. Kehidupan dunia ini memang enak. Kehidupan dunia ini memang menawan. Kehidupan dunia ini memang menggiurkan. Dan siapa yang hidup di dunia, jarang di antara mereka yang suka apalagi cita-cita maut, cita-cita mati, untuk memutus kehidupan dunia ini kembali kepada Tuhannya. Jarang sekali. Yang ada cuma dua orang. Satu orang yang bertakwa kepada Allah, ingin menjaga as-shawah dan keaslian dan kekuatan imannya dari terpaan fitnah dan cobaan-cobaan keimanan yang sangat kuat, terutama di akhir zaman nanti. Makanya sebagian ulama kita mengatakan, bercita-cita atau meminta kematian itu boleh, tetapi dengan sebab yang jelas. Ya. Meskipun Nabi SAW melarang dan mengatakan, la yatamanna yanna ahadukumul mauta lidurrin asabah. Jangan sampai salah seorang di antara kalian itu bercita-cita mati hanya karena suatu kesulitan, keberatan, cobaan hidup yang menimpa dirinya. Sepakir apapun, jangan bunuh diri, atau jangan bercita-cita mati atau minta mati. Sesakit apapun juga jangan begitu. Seberat apapun kehidupan yang kita hadapi juga jangan minta mati. Berjihad di jalan Allah, ke penjara, ditawan musuh, dianggap musuh, jangan minta mati, jangan. Tetapi kalau sampai yang teruji, terusik keimanannya, sesuatu yang termahal dalam hidup dan bekal yang bermanfaat, satu-satunya bekal yang bermanfaat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke musyawarah. Nah, di situ kita boleh. Nanti di akhir zaman bakal ada orang-orang yang melihat kuburan atau orang yang wafat lalu mengatakan, laitani makana hadza. Andai kata saya saja yang ada di sini. Di sini nanti kita tahu lah beberapa hikmah. Tentunya ini di syariat kita ya, kita nggak berbicara di syariat yang lain. Kalau syariat yang lain Anda membaca surat Maryam, Anda ingat kisahnya Maryam radhiyallahu anha mengatakan, laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Andai kata aku
mati saja sebelum ini, dan saya menjadi ciptaan yang tidak ada, menjadi ciptaan yang terlupakan. Andai kata saya menjadi suatu ciptaan yang terlupakan, tidak perlu untuk dikenal oleh siapapun, lebih baik saya mati. Gara-gara melahirkan Nabi Allah Isa. Nah ini syariatnya beliau, di syariatnya beliau, tapi syariat kita lain lagi. Nah boleh kita bercita-cita kematian, kecuali kalau sebabnya adalah kerbahayaan pada keimanan kita. Kenapa? Karena memang yang terpenting dalam kehidupan kita adalah keimanan kita dan ketakwaan kita. Dan satu-satunya bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kita bakal menghadap kepada Allah, yang bermanfaat bagi seorang hamba hanya takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang cerdik, wahai orang-orang yang pandai. Tidak takwa berarti tidak cerdik dan tidak pandai alias bodoh. Kehidupan cuma sekali, kesempatannya cuma sekali. Kita dihidupkan oleh Allah, ditangguh kehidupannya, kita diberi rezeki, diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi sarana hidup semuanya. Dengan itu kita disuruh untuk berlomba-lomba agar menjadi orang yang bertakwa dan bisa membawa bekal takwa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah diberi itu semuanya terlena dengan dunia, malah justru memprioritaskan dunia ketimbang akhiratnya. Lalai kalau setelah kehidupan ini bakal ada kematian, dan setelah kematian harus ada pertanggungjawaban. Nah, orang yang seperti ini lemah. Dan ini yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang cukup populer, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hakikat orang yang cerdik, orang yang pandai adalah orang yang mau introspeksi pada dirinya sendiri, lalu bekerja, berbuat, berusaha dalam kurung maksimal ya, berusaha maksimal untuk menjamin kehidupan yang layak setelah kematian, kehidupan yang baik dan kesuksesan setelah kematian. Itu ada kehidupan, dan kehidupan itu luar biasa. Kalau kita melihat kehidupan dunia kita ini luar biasa sulitnya, luar biasa mudahnya, luar biasa nggak enaknya, luar biasa enaknya, luar biasa. Nanti kalau kita sudah masuk ke situ, kalau kita sudah masuk ke sini, usaha ini itu lebih dahsyat daripada apa yang kita dapati di hari-hari dunia kita. Jauh lebih dahsyat. Dan kalau kita sudah dibangkitkan dari situ, tanahnya merekah, lalu kita dikeluarkan oleh Allah dari tanah kubur kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, lebih dahsyat lagi, dan dia akan bermanfaat dalam kubur itu dan di hari padang mahsyar hanya ketakwaan kita. Makanya dibilang al-kayyis, hakikat orang yang pintar, cerdik adalah orang yang mau mengintrospeksi dirinya sendiri, lalu berbekal dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Wala ajiz, hakikat orang yang lemah, hakikat orang yang lemah, orang yang tak berdaya, orang yang kurang tidak pandai adalah man atba'a nafsahu hawaha, orang yang dalam kehidupannya hanya mengikuti hawa nafsunya saja, menjadikan jiwanya, dirinya buntut bagi hawa nafsu. Hawa nafsu minta ke sana dituruti ke sana, hawa nafsu minta ke sini dituruti sini. Yang dikejar dalam kehidupannya cuma kesuksesan dunianya saja. Menganggap sukses bila hartanya sudah banyak, posisi kedudukannya sudah tinggi, popularitasnya juga sudah matang, tinggi, besar. Sebelum itu gak dianggap sukses. Salah menurut kacamata syar'i. Hakikat orang yang lemah, orang yang dalam kehidupannya hanya menjadikan hawa jiwanya ini buntut, mengekor kepada hawa nafsunya. Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Setelah itu kemudian dia berangan-angan atas Allah untuk mendapat kemuliaan di akhirat. Aneh. Ning dunya ora gelem amal, ning dunya habiskan umur untuk mencari dunia,
memakmurkan dunianya, tapi di akhiratnya kepengen masuk surga Firdaus A'la, jajarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang lemah ya luar biasa, bodoh yang luar biasa. Ini orang nggak ngerti tujuan hidupnya itu apa, orientasi hidupnya apa, dan kemana setelah kehidupan ini. Maka perlu untuk kita saling ingatkan dalam hal yang seperti ini. Apalagi kita ini sekarang hidup di buntut zaman, Bapak dan Ibu-ibu. Kita hidup di buntut zaman yang terakhir, dan sifatnya zaman-zaman terakhir itu fitnahnya dahsyat. Memang orang yang paling berat cobaannya itu para nabi, lalu yang semisal dan yang semisal. Tapi tidak bisa dipungkiri, bahkan Nabi SAW sendiri menyebut bahwasanya fitnah yang akan terjadi di akhir zaman itu sangat berat. Apa yang ditimpa oleh fitnah itu? Iman, takwa, dan keislaman seorang mukmin. Maka dari itu perjuangan kita dalam kehidupan di akhir, di buntut-buntut zaman seperti ini itu berat. Makanya Nabi SAW memberikan nasihat kepada seseorang ketika didatangi olehnya, meminta kepada Nabi SAW nasihat. Ya Rasulullah, tolong nasihati saya. Dalam sebuah riwayat yang ditakhrij oleh Hakim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Datang seseorang kepada Rasulullah seraya meminta nasihat, dan Rasulullah SAW menjawab, burulah, dapatilah, kejarlah, sukseslah dengan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. 1. Burulah masa mudamu sebelum masa tuamu. 2. Burulah masa sehatmu sebelum masa kosongmu, sebelum masa sibukmu. 3. Burulah masa kayamu sebelum masa miskinmu. Yang keempat, burulah masa sehatmu sebelum datang padamu sakitmu. Dan yang terakhir, burulah kehidupanmu sebelum kamu dikejar oleh kematian. Jadi 5 perkara ini saya sebutkan secara ringkas saja karena hadisnya sangat populer, mungkin bapak dan ibu-ibu sudah pada tahu ya. 5 perkara ini modal kita ya. Bukan artinya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah sepuh ya, hadisnya sudah telat itu buatan ya. Rasulullah memerintah kita untuk kita berburu memenangkan masa muda. Nah, walaupun sepuh pribun ya nggak apa-apa, gunakan waktu itu sisanya. Untuk apa masa muda? Gunakan semaksimal mungkin untuk menjamin maslahat akhirat kita. Bukan artinya ketika saya berbicara dari awal sampai sekarang ini saya bicara perhatikan dengan akhirat kita, tapi kemudian kita melalaikan dunia kita. Tidak, saya nggak mengatakan kita harus tidak usah perhatian dengan dunia kita. Enggak, harus perhatian. Mau kita itu makhluk duniawi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita makhluk akhirat ya, makhluk surga kita ini sebetulnya. Tetapi kita ditakdirkan oleh Allah untuk wujud di dunia. Ya karena kita hidup di dunia, segalanya kalau kita butuhkan maka kita harus mengusahakannya. Sedangkan di surga apapun yang kita butuhkan akan datang tanpa kita usahakan dan datang dengan keadaan yang terbaik, tersempurna. Tapi kalau di dunia butuh makan ya boleh makan sih, boleh ya itu. Butuh makan ya harus makan. Butuh kesehatan dicari jalur kesehatan. Butuh posisi, butuh kedudukan. Pikirkan semuanya dari urusan dunia kita dan kerjakan. Tetapi ada batasan-batasannya. Ini halal, ini boleh, ini haram, ini terlarang. Itu diperhatikan. Muslim selagi hidup di dunia maka dia terpenjara dengan aturan-aturan syariat dunia yang disebut oleh Nabi SAW. Dunia sijnul mukmin jannatul kafir. Dunia ini adalah merupakan penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Kenapa jadi penjara bagi kita? Karena kita diatur oleh aturan-aturan syariah. Tidak boleh serampangan hidup di dunia ini melakukan apa yang kita mau. Tapi harus kita ikuti aturan-aturan syariat di kita.
urusan-urusan pribadi, keluarga, masyarakat, negeri, semuanya harus dipikir dan harus dijalani. Jangan cuma dipikir Pak, malah dilakoni, ya. Dipikir, dijalani, ya. Urusan-urusan pribadi sampai keluarga, sampai urusan kenegaraan, politik dan lain sebagainya, bagian dari bagian kebutuhan kehidupan dunia kita. Ikuti semua, jalani semuanya semaksimal mungkin, tapi langkahi dengan jalan-jalan yang halal. Lewati semuanya dengan cara-cara yang halal karena kita mukmin, kita muslim. Yang kedua, jangan sampai ini semuanya bisa mengalahkan target tujuan kehidupan kita dan orientasi kehidupan dunia kita, yaitu kejayaan dan kemakmuran akhirat kita. Silahkan jadi sosok seorang mukmin yang kuat, silahkan jadi sosok seorang mukmin yang kaya, silahkan jadi sosok seorang mukmin yang berprestasi, silahkan jadi sosok seorang mukmin yang berkuasa. Jangan mau jadi rakyat melulu gitu. Sekali-sekali jadi presiden itu Mbak. Insya Allah nanti manfaat, ya. Atur semuanya, tertibkan semuanya, ya. Kalau enggak, amburadul nanti dimakan orang. Akhirnya kita dalam praktek beragama repot, ruwet, sulit gitu. Nah, mukmin yang kuat, mukmin yang sempurna itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if fi kulli khair. Seorang mukmin yang kuat, maksudnya lebih kuat daripada mukmin yang lain. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin lain yang lemah. Meskipun pada keduanya, selagi ini mukmin dan sana juga mukmin, dua-dua itu ada baiknya, tetapi tentunya yang kuat yang lebih bagus, yang lebih berprestasi yang lebih bagus. Maka dari itu jangan sampai ketinggalan dunia kita. Ayo kita garap, ayo kita cari, ayo kita dapati. Tapi satu, dengan cara yang benar secara syar'i, dan yang kedua jangan sampai menyibukkan kita dari orientasi tujuan kehidupan kita, yaitu akhirat kita. Saya kira cukup ini yang bisa saya sampaikan sebagai tanasub, ya, bahan tanasub kita, tafakur kita, tadabbur kita, ta'ammul kita. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya menyampaikan dan bagi anda semuanya yang mendengarkan, dan semoga berkenan kiranya Allah Subhanahu wa taala untuk menggolongkan kita semuanya dari golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya bertemu kepada Allah Subhanahu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sebaik-baiknya berbekal takwa. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.